إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبائي في الله، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepadanya atas nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah limpahkan kepada kita. Terlebih khusus tentunya nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat taufik yang tentunya siapapun kita, setinggi apapun ilmu kita, sekuat apapun iman kita, tetap membutuhkan yang namanya taufik, petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah untuk mengamalkan ilmu kita, hidayah untuk mengenal mana yang baik, mana yang buruk, hidayah untuk melangkahkan kaki kita ke majlis-majlis taklim, hidayah untuk bisa istiqamah dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan hidayah pula untuk bisa mengajak dan berdakwah orang-orang di sekitar kita kepada Islam yang benar. Itulah nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Kemudian ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, materi yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya adalah tentang tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa kita. Saya pilih materi tentang tazkiyatun nufus karena manusia itu, Pak, diciptakan memiliki akal, memiliki badan, memiliki ruh atau jiwa. Kemudian akal Allah berikan kepada kita untuk bisa membedakan mana benar, mana salah, untuk bisa menimang-menimang ini bagus, ini buruk, untuk memahami perintah, itu akal. Akan tetapi orang yang paham, yang bisa membedakan mana benar, mana salah, belum tentu bisa melakukan yang benar, meninggalkan yang salah. Belum tentu bisa.
Makanya Bapak lihat banyak profesor, doktor sekalipun, sekolah tinggi sekalipun, cerdas dia, pintar dia, namun belum bisa membedakan mana haram, mana halal. Mungkin bisa membedakan tapi belum bisa mengambil yang halal. Masih mencuri, masih korupsi dan lain sebagainya. Kalau ditanya ini boleh apa tidak, saya yakin mereka menjawab ini haram, tidak boleh. Kan gitu. Kemudian apa sebabnya orang yang cerdas tahu mana benar mana salah kok belum bisa mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang salah? Di antara sebabnya ya dikalahkan oleh nafsu jiwa. Karena roh atau jiwa seseorang itu satu, namun memiliki 3 sifat. Ada nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang hanya ada di dalam keinginan jiwa tersebut taat, taat, taat dan taat. Itu nafsun mutmainnah. Ada juga jiwa atau nafsun lawamah yang suka mencela, yang tidak punya pendirian, terkadang lurus, terkadang bengkok, terkadang mengajak kepada kebaikan, terkadang mengajak kepada keburukan, terkadang mencela kebaikan yang telah dia lakukan, dan terkadang mencela keburukan yang telah dia lakukan. Lawamah, bolak-balik. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah nafsun ammaratun bisu, jiwa atau roh yang terus mengajak pemiliknya untuk berbuat maksiat, maksiat dan maksiat. Hanya mengajak kepada kemungkaran dan kemungkaran. Lah, dari sini orang yang cerdas, orang yang pintar seringkali dikalahkan sama nafsu. Makanya di situ kita melihat pentingnya untuk mempelajari tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Harapannya nanti nafsu kita, jiwa kita termasuk jiwa yang mutmainnah, bukan yang lawamah dan juga bukan yang ammaratun bisu. Nah, disitulah kita angkat tentang tazkiyatun nufus. Belum lagi ditambah kondisi zaman sekarang ini yang banyak begitu fitnah, yang membuat kita tidak tegar, yang membuat kita terombang-ambing dalam kemaksiatan, yang membuat kita bingung di situ menyikapi perkara. Apalagi media sosial, tidak bisa membedakan mana benar mana salah zaman sekarang ini. Belum lagi kemaksiatan yang semakin terbuka lebar dan mudah dilakukan. Hanya dengan bermodalkan gadget HP di dalam kamar, dia bisa membuka segala macam bentuk kemaksiatan di situ. Itu kalau nafsu kita, jiwa kita tidak kita sucikan, akan tenggelam dalam kemaksiatan. Lah, tazkiyatun nufus itu sendiri apa artinya? Sudah kita tahu kenapa saya ambil materi tentang tazkiyatun nufus berikutnya. Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, itu apa? Tazkiyatun nufus kalau kita lihat artinya secara bahasa dari kata zakka yuzaki tazkiyah.
yang artinya ada dua. Bisa artinya suci, bersih, bisa juga artinya berkembang, bertambah. Makanya zakat dikatakan zakat karena dua makna juga. Orang yang zakat mampu mensucikan harta dia, dan yang zakat pun bisa menambah harta dia, kan gitu. Ini kan dari satu padanan kata, dari kata yang sama. Tazkiyah sama zakat itu sama, sama-sama memiliki arti bersuci, membersihkan, dan yang kedua artinya adalah bertambah, berkembang. Maka zakat dikatakan zakat dengan orang bayar zakat bersih hartanya. Dengan bayar zakat berkembang hartanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tazkiyatun nufus itu pun sama. Yang pertama tentunya membersihkan jiwa dari segala macam kotoran kemaksiatan. Berbagai macam maksiat, dari sampai yang tingkat syirik atau sekedar dosa-dosa kecil. Karena maksiat itu banyak. Semua bentuk pelanggaran itu maksiat. Semua perbuatan yang meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, itu maksiat. Maksiat bisa sampai pada tingkat syirik, maksiat bisa sampai pada tingkat murtad, dan maksiat pun bisa dosa besar, dosa kecil. Maka tazkiyatun nufus membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran kemaksiatan tadi. Kemudian yang kedua adalah menambah dan menumbuhkan jiwa, menghiasi jiwa dengan berbagai macam sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji, berbagai macam bentuk-bentuk ketaatan. Itulah arti tazkiyatun nufus. Jadi kalau kita ngomong tazkiyatun nufus, berarti dua yang kita lakukan. Kita bersihkan diri kita dari berbagai macam maksiat, baru nanti kita isi dengan berbagai macam bentuk ketaatan. Setelah kita mengenal ikhwati fillah tentang arti tazkiyatun nufus, berikutnya kita akan mengenal sejauh mana kedudukan tazkiyatun nufus. Penting apa enggak itu? Kalau penting-pentingnya apa? Urgensinya apa? Kenapa kita capek-capek tazkiyatun nufus? Di antara perkara yang menunjukkan akan pentingnya tazkiyatun nufus, pertama, tazkiyatun nufus termasuk salah satu misi diutusnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, di antara misinya ya untuk mentazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Apa dalilnya? Ada, yaitu surat firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Al-Jumu'ah ayat 2. Yang artinya dialah Allah yang telah mengutus pada umat yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, seorang utusan dari golongan mereka. Apa misinya? Apa tugasnya?
Yang pertama kata Allah, yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikan hukum-hukum Allah, membacakan Al-Quran. Satu. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Lah ini dalil bahwa tazkiyatun nufus itu merupakan salah satu misi dari misi-misi Rasulullah. Salah satu tugas dari tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kitab serta mengajarkan hikmah yaitu sunnah. Itu Pak, perkara pertama yang menunjukkan akan pentingnya tazkiyatun nufus. Yang kedua, kenapa penting? Yang kedua, karena keberuntungan seseorang, kebahagiaan seseorang di akhirat bergantung kepada sejauh mana seseorang mensucikan jiwa dia. Ketika seseorang mampu mentazkiyatun nufus, maka berarti dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dan sebaliknya kalau tidak bisa, hanya akan mendapatkan kesengsaraan saja. Apa dalilnya? Ada. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai ayat 10. Allah menegaskan, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baru qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang zakkaha, mensucikan jiwanya, mentazkiyah nafsunya. Tazkiyatun nufus. Lihat Pak di sini, dengan tegas Allah menegaskan sungguh beruntung. Dikatakan seseorang itu beruntung, Bapak coba kalau bisnis usaha, kapan untung Pak? Kapan Pak? Kapan Bapak Ibu untung? Hah? Ya untung kalau modal kita masih bahkan bertambah. Kita mendapatkan yang kita harapkan, selamat dari yang kita takuti, itu untung namanya. Yang Bapak harapkan dari usaha, laba. Yang ditakuti, kerugian, kan gitu. Lah kalau untung di akhirat, yang kita harapkan apa? Surga. Yang kita takuti, neraka, kemurkaan Allah. Maka orang beruntung di akhirat kalau mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Apa syaratnya? Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Dan sebaliknya, wa qad khaba, sungguh dia khaba, bangkrut, rugi, sengsara dia, celaka dia. Siapa dia? Mandassaha, orang yang mengotori jiwanya. Lihat betapa pentingnya tazkiyatun nufus. Saking pentingnya di sini Allah menyebutkan keberuntungan bergantung kepada tazkiyatun nufus setelah sumpah yang banyak. Coba ada yang bisa jawab enggak Pak? Berapa kali sumpah di situ? Dari ayat wasyamsi waduhaha sampai wa nafsi wa ma sawwaha. Berapa itu Allah bersumpah? Ada tuh Pak kajian tafsir?
Udah sampai belum? Belum. Berapa coba kita hitung? Wasyamsi waduhaha. Berapa? 2. Wal qamari idza talaha. 3. Wan nahari, demi siang, tadi demi matahari 1. Demi waktu pagi 2. Demi bulan 3. Demi siang 4. Demi malam 5. Demi langit berapa? 6. Wama banaha, demi yang di atas langit berapa? Yang dibangun di atas langit 7. Wal ardi 8. Wama tohaha 9. Wa nafsi 10. Wama sawaha 11. Apa faedahnya? Sekarang dalam kehidupan kita, Bapak bersumpah itu kapan, Pak? Pernah bersumpah enggak? Demi Allah gitu. Kapan Pak mengucap sumpah demi Allah? Biasanya untuk menghilangkan keraguan atau untuk menegaskan pentingnya apa yang akan disampaikan. Lah demikian Al-Quran, ketika Allah bersumpah kemudian menyebutkan perkara setelah sumpah, itu untuk menyebutkan dan menjelaskan pentingnya perkara itu. Itu kalau satu sumpah saja, itu sudah bisa kita petik faedah pentingnya perkara itu. Lah di sini tadi berapa sumpah? 11, tidak main-main. Menunjukkan akan pentingnya tazkiyatun nufus. 11 kali Allah bersumpah, baru menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian masih tentang pentingnya tazkiyatun nufus. Yang ketiga, nafsu merupakan salah satu musuh bagi kita. Musuh yang dari dalam, musuh internal kita. Kalau musuh di luar jelas setan, orang-orang yang mengajak kita kepada kemaksiatan, itu musuh. Lah musuh yang ada di dalam diri kita itu adalah nafsu. Dan biasanya musuh internal itu, musuh dalam selimut itu lebih bahaya. Kalau musuh dari luar kita bisa mengantisipasi, kita sadar ada musuh, kita waspada, hati-hati, kan gitu. Tapi kalau musuh dari dalam, siapa yang sadar? Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita untuk banyak berdoa, agar diberikan jiwa yang suci, dibantu untuk tazkiyatun nufus. Dalam salah satu doa yang Rasulullah panjatkan adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pernah Pak doa ini? Lah ini doa yang seyogianya sering kita panjatkan, yang artinya Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada jiwa saya ini ketakwaan, wa zakkiha, dan sucikanlah ya Allah jiwa saya ini. Anta khairu man zakkaha, engkau ya Allah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa saya. Anta waliyuha, engkaulah yang menolong. Anta waliyuha wa maulaha,
Ini doa yang sepantasnya kita ulang-ulang, kita doa. Ya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Gampang kan? Simple. Misal cepat hafalnya. Lah maka poin yang ketiga, kenapa penting? Karena jiwa merupakan musuh dalam selimut yang sangat bahaya, yang seharusnya kita banyak berdoa kepada Allah agar dibantu dalam mensucikan jiwa kita. Makanya karena musuh yang kuat dan seringkali dilalaikan, dari situ pentingnya kita untuk tazkiyatun nufus. Dan yang terakhir, kenapa tazkiyatun nufus itu penting? Tazkiyatun nufus merupakan jalan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa, mencegah jiwanya, mengontrol jiwanya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat dia kembali. Menunjukkan orang yang mampu wa nahan nafsa itu akan mendapatkan ma'wanya, tempat kembalinya adalah surga. Masya Allah. Ya, dari situ Pak, pentingnya tazkiyatu an-nufus. Setelah kita tahu yang pertama tadi adalah makna tazkiyatun nufus, yang kedua kita sudah tahu pentingnya tazkiyatun nufus. Cara mendapatkan surga, mendapatkan keberuntungan. Maka yang ketiga sekarang adalah rukun tazkiyatun nufus. Maksudnya rukun, sesuatu yang harus ada, yang harus kita lakukan agar bisa tazkiyatun nufus. Sebagaimana sholat itu punya rukun. Rukun itu tidak bisa ditinggalkan. Ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya. Ditinggalkan dengan tidak sengaja rusak juga sholatnya. Contoh misalnya, di antara rukun sholat itu adalah baca Al-Fatihah. Kalau ada orang sholat Allahu Akbar kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, ketinggalan itu Al-Fatihah. Terus selesai Al-Ikhlas, dia rukuk Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, dia sujud Allahu Akbar, duduk sujud, berdiri lagi Allahu Akbar, rakaat kedua. Ingat, loh tadi kayaknya saya ndak baca itu Al-Fatihah. Apa Pak hukum sholatnya? Rakaat pertama lupa baca Al-Fatihah, masuk di rakaat kedua, ingat tadi saya nggak baca Al-Fatihah, lupa. Apa hukumnya? Kenapa Pak? Sah. Tidak sah itu gimana? Ulang dari awal. Iya. Kita katakan rakaat pertamanya rusak.
Tidak sah rakaat pertamanya itu. Nah, terus yang dilakukan apa? Yang dilakukan anggap rakaat pertama nggak ada, buang. Yang tadi rakaat kedua itu jadi rakaat pertama. Itu pentingnya rukun. Dosa tidak? Tidak dosa. Kalau dia lupa. Lupa itu menggugurkan dosa, bukan menggugurkan kewajiban. Orang lupa menggugurkan dosa, bukan menggugurkan. Makanya bapak lupa ndak sholat, dosa ndak? Enggak, tapi tetap bangun, berdiri sholat. Saking sibuknya lupa sholat, kita katakan ya dia nggak dosa, tapi wajib sholat, bangun, berdiri, ingat sholat. Lah, demikian juga tadi kita rukun dalam tazkiyatun nufus. Penting. Kalau sampai nggak ada ya kita nggak bisa untuk mentazkiyatun nufus. Lah rukunnya apa? Rukunnya ada 3. Rukun yang pertama iman dan tauhid. Rukun yang kedua al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah. Rukun yang ketiga melakukan kewajiban dan melakukan ketaatan-ketaatan lain yang hukumnya sunnah. Inilah 3 rukun. Yang pertama, yang paling utama harus punya iman dan tauhid. Orang berpuasa mutih bertahun-tahun misalnya, atau semedi sekalipun, untuk mendapatkan kesucian jiwa, menajamkan mata hati dia misalnya, agar tenang jiwanya, saya katakan tidak mungkin kalau tidak punya tauhid, tidak punya iman. Maka pondasi paling utama, rukun yang pertama itu harus punya iman dan tauhid dulu. Makanya Syekh Abdul Razak Al-Badr mengatakan, mata akhlasal abdu adzulla lillah wal mahabbata lahu khalusat a'maluhu wa sahhat wa zakat nafsuhu wa tabat. Ketika seseorang mampu mengikhlaskan ketundukan dia kepada Allah, cinta kepada Allah dengan tulus, maka amalannya pun akan benar, sempurna, zakat nafsuhu, dan suci jiwanya. Menunjukkan bahwa ketundukan, tauhid, iman itu pondasi utama, rukun yang pertama kalau ingin mendapatkan tazkiyatun nufus. Orang sekaya apapun, kedudukannya setinggi apapun, kalau tidak punya tauhid, tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa. Lihat itu orang-orang kaya, kadang-kadang malah tidak nyaman tidur. Bagaimana mengatur keamanan rumahnya, satpamnya, CCTV-nya, pagar dibuat tinggi. Seorang yang punya jabatan kedudukan, bagaimana para pengawal di situ, bagaimana kendaraannya yang anti peluru di situ, anti bom di situ. Itu kan kekhawatiran. Bukan berarti saya bilang tidak boleh, bukan. Saya cuma mengatakan bahwa orang yang kaya, kedudukan tinggi, belum tentu merasakan ketenangan, keamanan di situ. Tapi orang yang punya tauhid,
malah mendapatkan ketenangan jiwa. Lihat tuh Umar bin Khattab, seorang khalifah yang ditakuti oleh semua pemimpin-pemimpin dari Romawi di situ. Orang-orang Persia takut, orang-orang Romawi takut. Takut. Mendengar nama sudah getar. Pasukan Umar yang mampu menaklukkan berbagai negara. Maka mereka penasaran, siapa sih itu Umar? Gimana kok bisa memberikan semangat yang tinggi kepada pasukannya? Semua orang gentar dan takut mendengar namanya. Maka dia pun menyengaja jalan ke Mekah menemui Umar. Cari di mana Umar, di mana Umar. Hingga akhirnya ditunjukkan kepada seseorang yang sedang berteduh di bawah pohon tanpa ada pengawal, berbawah pohon tiduran di situ. Kemudian sang utusan tadi pun kaget. Kamu Umar ini, seorang khalifah, seorang pemimpin yang ditakuti seluruh negeri, tidur nyantai di bawah pohon. Itulah tauhid yang main di situ, akidah di situ. Maka dengan punya tauhid, punya iman, kita katakan rukun yang paling utama untuk mendapatkan tazkiyatun nufus. Ya kayak bapak kalau punya iman, kalau kita sedang mendapatkan kesulitan keuangan, misalnya usaha lagi sulit, bangkrut kita, uang ndak punya iman, sudah gundah dia, bingung dia. Coba punya tauhid, yakin bahwa rizki dari Allah. Allah yang ngatur rizki hambanya. Allah tidak akan pernah zalim. Kalau sudah jatah kita, tidak akan mungkin itu lepas dari kita. Pasti Allah berikan kepada kita. Makanya bapak lihat kadang-kadang ada orang sakit, sebulan, 2 bulan sembuh. Sembuh, makan banyak. Setelah 2 bulan tidak doyan makan. 1 pekan berikutnya mati. Ada enggak pak? Iya kan? 2 bulan sakit, makan ndak doyan, sembuh, setelah itu makan banyak di 1 pekan. Setelah itu Allah cabut nyawanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa itu sudah rezeki dia, nggak mungkin ndak Allah berikan. Nah kadang ada orang sudah sekarat, ada orang sakit separah kayak gitu, udah ada harapan, kadang sembuh, makan dia ini. Maka kalau orang yakin, bismillah, Allah ada. Kenapa khawatir? Kenapa takut? Yang kedua, rukun yang kedua tadi ada mengikuti Rasulullah. Tidak mungkin kita bisa mentazkiyatun nufus kalau tidak meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau teladan di dalam akidah. Beliau teladan kita di dalam ibadah. Beliau teladan kita di dalam bermuamalah. Beliau teladan bagi seorang pemimpin. Beliau teladan bagi seorang kepala keluarga. Semuanya ada dalam diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau teladan di dalam bertutur kata. Lihat Rasulullah itu kalau zaman sekarang ya presiden, ya tahu Pak, ditambah panglima perang,
Sudah presiden, perang juga langsung memimpin di situ, yang mengatur juga beliau strateginya, yang ngajarin agama juga beliau. Sudah presiden, panglima perang, dai juga, apalagi Pak, kepala keluarga, ndak main-main istrinya, bukan cuma satu. Namun kita lihat, Masya Allah, Anas bin Malik yang hidup sama beliau tidak pernah ditegur dengan keras sama sekali. Rasulullah menunjukkan bagaimana akhlak yang luhur. Bagaimana dengan keluarga pun, Masya Allah, sempat masih lari-lari sama Aisyah, balapan lari di situ. Kadang-kadang minum gantian dengan satu bejana, satu gelas untuk berdua dengan istrinya. Rasulullah dengan kesibukan yang luar biasa, namun masih bisa mengatur waktu. Lah kita, presiden juga bukan, ya Pak ya, panglima perang juga bukan, suami pun hanya satu istrinya, namun masih keteteran kita mengatur. Maka itu Rasul teladan, sehingga kalau ingin mensucikan jiwa, ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah kewajiban sunnah-sunnah, itu kita lagi itu rukun yang saya katakan secara ringkas, kan nanti akan kita rinci pada berikutnya. Di antara dalil kaitannya antara ibadah dengan tazkiyatun nufus, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Apa pendapat kalian kalau kalian punya sungai di depan rumah kalian, kalian mandi 5 kali dalam satu hari? Dari sungai tersebut, apakah masih tersisa kotoran pada badan kalian? Secara umum, bersih tidak Pak mandi 5 kali? Secara umum, jangan Bapak lah, saya mandi habis nyemplung ke sawah, ya beda lagi kan itu. Secara umum orang mandi 5 kali itu bersih enggak? Bersih. Wong kita aja mandi paling 2 kali. Kadang-kadang pagi aja nggak mandi kan itu. Maka kata Rasulullah, qalu la yabqa, tidak tersisa kotoran sedikit pun wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, qal fadzalika mithlus shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan berbagai macam dosa, kesalahan. Lah itu juga tazkiyatun nufus. Ternyata dengan salat bisa membantu untuk tazkiyatun nufus. Kemudian ini Pak masih muqaddimah. Ya, ini belum apa-apa, ini baru sekelumit. Kita baru tahu pengertian tazkiyatun nufus, pentingnya tazkiyatun nufus, rukun tazkiyatun nufus. Yang keempat, ini yang paling penting yang nanti akan kita jabarkan insyaallah jika memang ada waktu dan kesempatan. Hari ini paling kita sebutkan secara global, kalaupun ada waktu kita rinci satu. Sekarang yang lebih penting itu langkahnya, gimana cara agar kita mampu mensucikan jiwa kita. Sudah tahu pentingnya tazkiyatun nufus, kalau tidak tahu caranya ya sama saja. Hanya sekedar menjadi informasi, menjadi wawasan tok. Maka kita butuh cara, butuh langkah yang harus kita tempuh, yang harus kita lakukan
agar kita berhasil di dalam mentazkiyah jiwa kita, mensucikan jiwa kita. Caranya secara global saya katakan 3 langkah. Nanti dari 3 langkah akan beranak. Langkah yang pertama adalah niat dan ikhlas. Langkah yang kedua belajar atau menimba ilmu. Langkah yang ketiga memperbaiki hati. Di dalam memperbaiki hati itu butuh 3 langkah lagi. Langkah yang pertama dalam memperbaiki hati, meninggalkan racun-racun hati. Langkah yang kedua untuk memperbaiki hati, memperbanyak ketaatan. Langkah yang terakhir dalam memperbaiki hati, berhias dengan akhlak dan sifat-sifat yang mulia atau terpuji. Itu loh Pak, 3 langkah yang saya sampaikan secara global yang nanti akan kita rinci di waktu-waktu berikutnya. Jadi itu 3 langkahnya simpel sebenarnya. Ikhlas dan niat atau niat dan ikhlas. Yang kedua adalah belajar, yang ketiga memperbaiki hati. Langkah yang terbanyak nanti di langkah ketiga memperbaiki hati itu banyak nantinya. Karena pondasi seseorang di dalam mentazkiyah ya hatinya, qalbun dia. Saya katakan manusia itu punya akal. Kemudian dia punya roh atau jiwa itu. Dia punya qalbun. Ya, dia punya qalbun, dia punya badan, tempatnya akal, tempatnya qalbun, tempatnya ruh ini. Akal orang bisa membedakan, menghafal, mengetahui ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini mafsadah, ini madarrah. Ruh itu keinginan yang membuat kita terdorong melakukan kebaikan maupun terdorong melakukan keburukan. Itu ruh atau jiwa. Kalau bapak tidak punya jiwa, apa jadinya? Apa Pak jadinya? Bapak mau ingin makan, ingin tidur, ingin pergi, ada nggak keinginan? Tidak ada. Yang membuat kita ingin ini, ingin itu ruh, itu nafsu. Mendorong kebaikan atau mendorong keburukan. Lah nanti pemutusnya, hakimnya, rajanya, kita kan sudah bisa bedakan. Ini baik, ini buruk. Kemudian roh kita dorong, kadang dorong melakukan yang buruk, kadang dorong melakukan yang baik. Paham Pak ya? Lah pemutusnya siapa? Yang mutusin akan mengerjakan yang baik atau mengerjakan yang buruk? Kan gitu. Kita ini cuma bedain tok mikir ini. Roh kita yang dorong, kerjakan yang baik, kerjakan yang buruk, kerjakan yang ini, kerjakan yang itu. Yang mutusin, itu qalbun, hati. Itu pemutusnya, itu pemimpinnya, itu rajanya. Maka saya katakan orang yang pinter, profesor, doktor, kiai sekalipun, kalau bapak tanya ini halal, haram, tahu insya Allah. Tahu. Tapi lihat perbuatannya.
lihat akhlaknya, kan gitu. Maka kalau kita pengen jadi orang yang saleh, kendalikan nafsu kita dan miliki qalbun kita, perbaiki hati kita. Maka jagalah hati di situ. Jangan pernah dinodai dengan kemaksiatan. Nanti akan ada langkah-langkah dalam memperbaiki hati. Nah, langkah tadi yang pertama, ini sampai jam berapa, Mas? Hah? Jam 9. Ya, berarti kita bisa memulai di langkah yang pertama. Niat dan ikhlas tadi. Kalau ingin tazkiyatun nufus, maka langkah yang pertama dan paling utama, kita harus punya niat dulu, punya tekad dulu, punya keinginan dulu. Orang tidak punya niat, tidak punya tekad, ya melempem. Bagaimana niatnya yang benar? Niat itu dikatakan benar manakala dia melakukan perbuatan tujuannya cuma satu, untuk Allah, ya ikhlas tadi. Sehingga dia niat dan niatnya itu ikhlas. Dia tazkiyatun nufus bukan untuk dipuji. Saya biar dipuji orang, masya Allah orangnya baik, alim, soleh, agar dipandang oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, akan mendapatkan kedudukan. Ndak. Maka yang pertama niat, dan niatnya itu harus ikhlas. Karena niat dan ikhlas beda ndak, Pak? Beda ndak, Pak, Mas? Niat sama ikhlas itu beda ndak sih? Beda ndak, Pak? Beda. Bedanya apa? Bedanya apa, Pak? Katanya beda. Bedanya apa? Ya, saya katakan niat itu lebih umum daripada ikhlas. Niat itu umum. Karena niat itu adalah keinginan di dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan, itu namanya niat. Ya, niat itu adalah keinginan di dalam hati, dorongan hati, dorongan melakukan sesuatu. Maka dalam hati dia ada dorongannya apa? Melakukan apa, untuk siapa, kan gitu. Itu niat namanya. Dia dorongan tersebut melakukan apa, untuk siapa? Melakukan apa? Berarti melakukan sholat, zakat misalnya. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk orang lain. Kalau untuk Allah, itu berarti ikhlas. Itulah niat. Maka niat ada dua. Niatnya melakukan apa, untuk siapa. Kalau apa itu perbuatannya, maka saya katakan Bapak, Ibu, dikatakan niat sholatnya benar kapan? Kapan, Pak? Niat sholat benernya itu kapan? Jangan sepelekan, niat itu penting. Meskipun kita tidak mengucapkan, tapi niat di dalam sholat itu penting, termasuk syarat sahnya sholat. Kapan niat sholat kita benar? Kapan, Pak? Anggap ini
Duhur katakanlah, mau sholat duhur, kapan niatnya benar? Manakala dalam hati dia tuh sadar pengen sholat apa, sholat wajib apa sunnah. Kalau wajib, wajibnya apa? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jelas ini, sadar dia. Sadar itu nggak harus diucapkan, nggak harus disebutkan, nggak. Yang penting sadar, saya pengen sholat, sholatnya duhur. Yang penting sadar, bukan ada ungkapan di situ, nggak harus. Terus yang kedua, dalam duhur dia tuh ingin Allah, ridhonya Allah, mengerjakan perintah Allah, mengerjakan perintah Rasulullah, itu baru benar niatnya. Maka seseorang kalau misalnya tidur pagi hari, kecapean, bergadang dari jam 9 pagi tidur, bangun-bangun gelap karena mendung, dia sangka asar karena saking gelapnya, buru-buru bangun, wudhu, sholat. Dalam benak dia, dalam hati dia terbesit asar. Allahu Akbar. Tengok ke atas, loh jam 2, jam 1. Ya sudah, saya balik jadi duhur. Boleh enggak Pak? Boleh enggak Pak? Allahu Akbar asar. Dalam benak ya, bukan disebutin Allahu Akbar asar, bid'ah itu jangan nanti. Saya nggak ngajarin itu. Maksud saya, dia sadar untuk asar, jangan Allahu Akbar asar. Jadi rusak nanti sholatnya. Allahu Akbar, lihat ke atas, loh jam 1. Tadi mendung, sesudah saya ganti duhur, lanjut duhur. Saya katakan tidak sah. Karena niatnya asar, bukan duhur. Batalkan dari awal. Itu baru niat yang benar. Maka di dalam tazkiyatun nufus pun sama, niat. Tekadkan dulu kita pengen mensucikan jiwa kita. Mensucikan jiwa yang artinya membersihkan dari kotoran kemaksiatan dan menghiasinya dengan ketaatan serta akhlak yang mulia. Bukan mensucikan jiwa dalam arti bangga mengatakan dirinya suci, tidak. Kalau itu malah terlarang. Falatuzzaku anfusakum, kan itu. Maka niat mempengaruhi. Niatmu apa kan itu? Kalau niatnya hanya ingin dipuji, tuzzaku anfusakum, itu dilarang. Enggak boleh. Falatuzzaku anfusakum, jangan anggap diri kalian suci. Enggak ada yang suci dari kita. Setelah benar niatnya, tadi saya katakan niat pengen apa, untuk siapa. Dalam tazkiyatun nufus tadi harus kita niatkan untuk Allah alias ikhlas. Dari situ Pak, bisa kita membedakan niat dan ikhlas. Orang niat belum tentu ikhlas. Kadang niatnya untuk orang lain. Maka niat itu umum. Ikhlas khusus satu bagian dari macam-macam niat. Lah ikhlas sendiri itu apa? Ikhlas sendiri itu memurnikan tujuan ibadah untuk Allah dari segala macam perkara yang mengurangi keikhlasan. Itulah ikhlas. Ibadah kepada Allah murni untuk Allah. Dia bersihkan dari segala macam kotoran. Kalau terbesit, saya biar dipuji orang, hapus, hilang. Sholat ke masjid, berangkat biar nanti atau mau nengok orang sakit misalnya, terbesit pekewoh, masak tonggo ya ora nengok. Tonggo konco dolanan, konco dolan mosok ya ora nengok. Nanti nek selak pulang ke rumah, nengok di rumah ya malu, tetangga dekat, teman dekat. Saya katakan hapus dulu itu salah.
itu ndak ikhlas, apa pekewo? Niatkan nengok ya nengok. Ibadah untuk Allah menjenguk itu bagus. Bukan gara-gara pekewo. Itu kan sering toh Pak. Pekewo aku nek nengok kan gitu. Maka hapus dulu. Itu pengotor, itu yang mengotori ikhlas. Sehingga ikhlas dibersihkan dari segala macam kotoran yang menafikan keikhlasan. Karena nanti tazkiyatun nufus itu ibadah, maka harus ikhlas. Tentunya Bapak tahu kedudukan ikhlas itu. Ikhlas itu satu syarat diterimanya amal perbuatan. Ikhlas syarat diterimanya amal perbuatan. Ikhlas juga termasuk sebab dilipat gandakan pahala. Ikhlas itu juga termasuk salah satu sebab seseorang bisa lepas dari gangguan setan. Penting ikhlas itu. Makanya di langkah pertama ikhlas dulu. Dengan ikhlas harapan kita nanti tazkiyatun nufus diterima oleh Allah. Karena syarat ibadah harus ikhlas. Orang yang enggak ikhlas enggak diterima ibadahnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, kan gitu. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan beribadah dengan ikhlas. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 diperintahkan untuk ikhlas. Demikian juga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mundir dalam Targhib dan juga Imam Nasai, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aita rajulan, apa pendapat engkau wahai sahabat, seseorang lelaki yang pergi perang?" Tidak sahabat yang naik ke Rasulullah. Ada seseorang yang datang ke Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, apa pendapat engkau seseorang yang pergi ikut perang hanya ingin mencari upah, ghanimah, dan mencari pujian? Malahu, apa yang dia dapatkan?" Rasulullah menjawab, "La syai'alah, dia tidak dapat apa-apa." Diulangi lagi oleh sahabat tadi bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau seseorang yang pergi jihad?" Tidak main-main. Jihad mengorbankan harta, mengorbankan keluarga, bahkan mengorbankan jiwa dia. Kalau tidak ikhlas, kata Rasulullah, la syai'alah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka harus ikhlas. Sholat kita sejak dulu sampai hari ini, kalau tidak ikhlas, ya sama, la syai'alah, tidak ada sedikit pun pahala baginya. Kemudian tadi saya katakan dengan ikhlas pula seseorang akan dilipat gandakan amalannya. Semakin orang itu ikhlas, maka semakin tinggi pahalanya. Semakin bagus niatnya, semakin tulus, semakin dilipat gandakan pula pahala dia. Dengan ikhlas pula kita akan selamat dari godaan syaitan. Dalam tazkiyatun nufus itu akan butuh banyak pengorbanan. Syaitan pun pasti akan mengganggu. Dengan ikhlas kita selamat dari syaitan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Sad ayat 83, ketika syaitan berjanji, bersumpah untuk menyesatkan seluruh manusia.
la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua, aku akan palingkan mereka semua, aku akan ajak mereka semua untuk kufur kepadamu. Pertama akan diajak untuk menyekutukan Allah. Tidak berhasil akan diajak kita untuk bermaksiat. Tidak berhasil kita akan diajak melakukan kebid'ahan. Tidak berhasil kita akan diajak untuk menunda-nunda kewajiban. Tidak berhasil kita akan disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Kadang dibolak-balik, yang wajib, yang sunnah dikerjakan, yang wajib ditinggalkan, yang mubah dilakukan, yang sunnah ditinggalkan, dibolak-balik sama syaitan. Itu tipu daya syaitan. Dia cari celah sekecil apapun untuk menyesatkan manusia. Kadang-kadang kita dapatkan orang mengerjakan yang sunnah wajib disepelekan. Ya contoh Ramadan, Tarawih, Masya Allah, penuh. Sepenting apapun tarawih, tetap hukumnya sunnah. Salah kalau orang rajin tarawih, sholat 5 waktunya malah ditinggalkan. Ini kan masih ada orang-orang seperti ini. Ini tipu daya setan. Maka kata tadi, saya akan sesatkan seluruh manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah hamba-hambamu yang ikhlas. Menunjukkan kepada kita bahwa ikhlas itu sebab bagi kita untuk selamat dari godaan syaitan. Karena dia sadar melakukan hanya untuk Allah. Datang kepada kita yang ingin menyuap kita, buat apa dunia? Wong saya bukan mencari dunia. Allah yang saya cari di situ. Ikhlas. Maka tadi surat As-Sad menunjukkan kepada kita bahwa dengan ikhlas ternyata bisa membantu kita untuk selamat dari godaan asy-syaitan. Kemudian ikhwati fillah, sebagai penutup pas jam 9, untuk ikhlas bukan perkara yang mudah. Untuk ikhlas itu sulit. Di antara contoh-contoh perkataan para ulama yang menunjukkan pentingnya ikhlas dan sulitnya ikhlas. Contoh adalah perkataan Yakub al-Mukhlis, orang yang ikhlas. Man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiatihi. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang bisa menutupi kebaikan dia sebagaimana menutupi keburukan dia. Kita kalau pas berbuat salah, kita tutup enggak, Pak? Kita tutup, kita sembunyikan itu. Orang ikhlas kalau bisa menutup kebaikan sebagaimana menutup keburukan. Ibadah-ibadah yang memang lebih baik disembunyikan, dia sembunyikan. Jangan salah, sholat jamaah, saya sembunyikan saja di rumah. Ya ini udah kena tipu daya setan. Jamaah ya jamaah di masjid, tidak ada kok disembunyikan. Itu syiar. Yang saya maksud kebaikan yang memang pantas untuk disembunyikan, dan tidak ada faktor lain yang mendorong untuk ditunjukkan. Contoh sedekah, hukum asal sedekah sembunyi. Maka di antara orang yang mendapatkan naungan Allah, mereka yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kiri nggak tahu kalau tangan kanan sudah berinfak.
Ini kan kiasan, bagaimana cara menyembunyikan. Sampai-sampai tangan kiri aja ndak tahu kan itu. Tapi kalau ada maslahat lain, bapak tokoh di situ dengan bapak segera sedekah, nanti orang lain terpacu untuk segera sedekah, beda lagi, boleh. Tapi hukum asal yang namanya infak sedekah itu disembunyikan. Jangan sampai ini masjid, masya Allah, ini gara-gara aku ini bisa bangun. Dulunya ikhlas, sudah puluhan tahun hilang itu pahala. Ini kalau ndak saya, ini kalau nggak bapak saya nggak bangun ini. Itu kan sudah sombong, itu ndak ikhlas itu. Kemudian satu lagi perkataan ulama, Imam Susi mengatakan, al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas itu bisa melakukan ibadah dengan tidak merasakan dirinya ikhlas. Wah, apa itu Pak? Susah lagi itu. Al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Orang ikhlas itu kalau tidak sadar dirinya ikhlas, dah biasa gitu. Tapi kalau saya ini ikhlas ini, saya ikhlas ini, itu kata beliau, fa inna man syahada fi ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Barang siapa yang mendapatkan atau barang siapa melakukan suatu perbuatan dia merasa ikhlas, maka pada hakikatnya keikhlasan dia masih membutuhkan keikhlasan yang lain. Menunjukkan ikhlas itu sulit. Tapi bukan berarti kita tinggalkan, kita berusaha semampu kita, semaksimal kita. Ya, menunjukkan akan pentingnya ikhlas, dan ikhlas juga bukan perkara yang mudah, yang kadang-kadang masuk ke hati-hati kita dengan sangat tersembunyi. Maka dikatakan riyaul khafi di situ, sirkul khafi di situ. Memang sulit sekali. Tanpa kita sadari kadang-kadang masuk gitu aja. Ya contoh saja, misalnya saya umpamakan bapak tokoh di situ, bapak imam atau takmir di situ. Datang ke masjid sudah bubar. Bapak imam tokoh di masjid itu. Yang bapak lakukan apa Pak? Berangkat dari rumah sampai di gerbang sini udah bubar. Ikut pulang apa lanjut sholat sendiri di masjid? Bayangin dulu bapak sebagai tokoh imam di situ, sering imam di situ. Kalau bapak nggak dikenal gampang-gampang saja. Bapak imam di situ atau ketua takmir di situ suatu saat datang terlambat. Kira-kira mana Pak, jujur? Ada rasa malu nggak di situ? Hah? Ada rasa malu nggak Pak di situ? Bapak imam loh Pak. Mungkin akan ada orang yang ikut sekalian pulang kan gitu, biar nggak kelihatan terlambat. Ya enggak Pak? Lihat itu ikhlas sulit sekali. Ya itu sulit sekali. Makanya kata Fudail bin Iyad lebih sangar lagi nih Pak, lebih masya Allah lagi nih. Tarkul amal min ajli nas riya, al amal min ajli nas syirkun. Meninggalkan amalan karena orang itu riya, dan mengerjakan amalan karena orang itu syirik. Contoh tadi, bapak takmir imam yang datang terlambat, dia bingung antara dua. Mau sholat dia tinggalkan pulang karena manusia malu kalau dicela nanti, masa imam kok datang terlambat, nggak pantas jadi imam. Malu toh Pak ini, dia tinggalkan sholat gara-gara takut dicela manusia, itu riya. Iya enggak? Imam
sampai gerbang nggak jadi ke masjid, pulang ikut sama jamaah, takut dicela. Itu riya. Kalau dia nekat ke masjid, saya ke masjid, saya imam, jadi teladan, meskipun terlambat tidak apa-apa. Saya ini orang yang ikhlas, saya melakukan karena untuk Allah, saya sengaja ke masjid, tidak apa-apa, meskipun terlambat tidak apa-apa. Biasa jadi teladan manusia, jadi saya orang baik di sini. Itu syirik. Kenapa? Untuk manusia dia sholat. Terus gimana caranya? Ya sudah, biasa saja. Tidak ini, tidak itu, tidak pekewuh, tidak ingin mendapatkan pujian. Bismillah. Lah, itulah ikhlas Pak yang saya katakan langkah yang pertama di dalam mentazkiyatun nufus, yang akan kita sambung lain kesempatan dengan langkah-langkah yang berikutnya, cara di dalam mensucikan jiwa kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.